Bagaimana bisa? Dia berseru. Bagaimana gadis kecil ini bisa mempunyai pemikiran seperti itu? Dia sangat menyukainya sehingga itu jauh melebihi apa yang dia harapkan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa kakak David tidak cukup menyukainya? Kamu bahkan tidak mengenal kakak David. Bagaimana kamu tahu bahwa dia mengenalnya? Putri sedang menguji penjelasannya atas pertanyaan ini. Tetapi pada saat yang sama, dia memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Mungkin dia menyukai gadis lain, tapi sulit mengatakannya. Bagaimana dia bisa menyukai gadis lain? Jawabnya tergesa-gesa. Belakangan, dia menyadari bahwa tanggapannya sedikit tidak pantas. Kenapa dia tidak bisa? Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu lebih mengenalnya daripada aku? Putri merasa sedikit bersalah karena mengacaukan perasaannya, tapi dia benar-benar kesal karena dia memanipulasinya terlebih dahulu. Kakak David sangat ingin mengungkapkan kebenaran dan mengungkapkan kerinduannya padanya juga. Namun, ketika kata-kata itu sudah berada di ujung lidahnya, dia tidak bisa mengatakannya. Ini belum saat yang tepat. Putri perlu menunggu lebih lama lagi. Kamu tidak bisa menjawabnya, kan? Putri melihat ke kejauhan dan nadanya terdengar lebih lembut. Tidak masalah dia menyukaiku atau tidak, aku akan tetap menyukainya. Gavin merasa tidak enak. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Sebenarnya aku tahu, coba pikirkan. Kalau kamu menyukai kakak David, pasti ada sesuatu yang membuatmu tertarik. Dan mungkin hal itu adalah kebaikannya terhadapmu. Tuan Presiden, pernahkah kamu jatuh cinta pada seseorang? Dia kembali menatapnya. Kamu akan menaruh orang itu di hatimu, dan kamu akan selalu memikirkan orang itu, meskipun kamu baru saja bertemu dengannya. Begitu orang itu pergi, kamu akan sangat merindukan orang itu. Dia menjawab dengan percaya diri. Orang yang saya sukai sangat luar biasa, dan dia jauh lebih hebat dari yang saya bayangkan. Wow, Tuan Presiden, apakah kamu serius? Apakah kakak David memujinya? Dia begitu bersemangat dan gugup, hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Tentu saja itu benar. Saat dia berbicara, dia secara alami mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyibakkan rambutnya ke belakang. Dia selalu dirawat saat dia tumbuh dewasa. Tetapi banyak hal yang terjadi baru-baru ini membuatku melihatnya dari sudut pandang baru. Semua yang telah dia lakukan telah berhasil. Jauh melampaui kesan dan ekspektasiku terhadapnya. Kalau begitu, apakah kamu menyukai versi dia yang ini? Jika kakak David tidak suka dia bekerja begitu keras, dan hanya ingin dia bersembunyi di belakangnya seperti wanita kecil, lalu apa yang harus dia lakukan? Tentu saja, dia memandangnya, dan dia tampak terpesona seolah-olah dia telah jatuh cinta padanya selama ribuan tahun. Bagaimana? Putri sedikit terkejut. Dia secara pribadi pernah mengalami gempa susulan sebelumnya. Jadi dia tahu betapa mengerikannya gempa susulan itu. Ketika terjadi gempa susulan, Pak Presiden dan beberapa tentara sedang menyelamatkan pemuda yang terjebak reruntuhan. Tak disangka, saat itu terjadi gempa susulan datang, dan semuanya berguncang dan retak. Dia melihat sebuah batu besar akan jatuh pemuda yang terjebak. Jadi Pak Presiden menggunakan tubuhnya untuk memblokir batu untuknya. Dia teringat ceritanya, wajah Sekretaris Martin menjadi sedikit pucat. Itu sangat berbahaya bertindak. Jadi begitu. Putri merasa sedih saat mendengarkan ceritanya. Reaksi kebanyakan orang adalah melindungi diri mereka sendiri dalam situasi berbahaya. Namun dalam keadaan seperti itu, mereka yang menyelamatkan orang lain adalah pahlawan sejati. Kakaknya David memiliki kedudukan dan status yang tinggi, namun dia tetap ingin menyelamatkan seorang anak muda tanpa pamrih. Dia adalah pahlawan sejati, padahal menjadi pahlawan adalah suatu hal yang sangat mulia.
dan itu juga sesuatu yang akan didorong oleh banyak orang. Tetapi Putri adalah orang yang egois dan dia tidak ingin dia menjadi begitu berani. Batu itu mengenai bahunya hari ini, tetapi bagaimana jika batu itu malah mengenai kepalanya? Maka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat memikirkan adegan seperti itu, dia menjadi sangat ketakutan. Terlebih lagi, jika itu benar-benar terjadi, dia pasti akan pingsan. Oleh karena itu, dia dengan egois meminta kakak David untuk menjadi pahlawannya saja. Dia hanya ingin dia menjadi pahlawan pribadinya, dan tidak peduli dengan orang lain. Namun, kakak David bukan miliknya sendiri. Dia milik negaranya, dan milik ratusan juta warganya. Ketika dia meninggalkannya lebih awal, dia menyarankan dia untuk beristirahat dengan baik. Namun, dia segera keluar untuk bekerja keras lagi dengan semua orang. Namun, ketika dia ada, orang yang terlibat dalam tim penyelamat bahkan lebih banyak lagi, gagah berani dan penuh semangat, karena mereka tahu bahwa Presiden berjuang bersama mereka. Sekretaris Martin, di antara timmu, selain Tuan Presiden, apakah ada orang lain yang bisa memimpin? Putri berbalik dan bertanya pada Sekretaris Martin. Guci kecil, kamu belum memberitahuku nama organisasinya? Sekretaris Martin bertanya sambil melihat helikopter di langit. Tentang ini sebenarnya saya juga tidak tahu. Sekretaris Martin, siapapun yang mengirim perbekalan ini, tolong segera distribusikan. Kita tidak boleh membiarkan siapapun membeku malam ini. Ingat, Pak Presiden mengalami luka di bahunya, jadi kita harus membiarkan dia istirahat. Lupakan saja, aku akan pergi dan mengawasinya. Dia adalah kakak laki-lakinya dan dia jauh lebih muda darinya. Tapi sekarang, dia bertingkah seperti ibunya. Bagaimana bisa? Dia berseru. Bagaimana gadis kecil ini bisa mempunyai pemikiran seperti itu? Dia sangat menyukainya sehingga itu jauh melebihi apa yang dia harapkan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa kakak David tidak cukup menyukainya? Kamu bahkan tidak mengenal kakak David, bagaimana kamu tahu bahwa dia mengenalnya? Putri sedang menguji penjelasannya atas pertanyaan ini, tetapi pada saat yang sama, dia memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Mungkin dia menyukai gadis lain, tapi sulit mengatakannya. Bagaimana dia bisa menyukai gadis lain? Jawabnya tergesa-gesa. Belakangan, dia menyadari bahwa tanggapannya sedikit tidak pantas. Kenapa dia tidak bisa? Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu lebih mengenalnya daripada aku? Putri merasa sedikit bersalah karena mengacaukan perasaannya, tapi dia benar-benar kesal karena dia memanipulasinya terlebih dahulu. Kakak David sangat ingin mengungkapkan kebenaran dan mengungkapkan kerinduannya padanya juga. Namun, ketika kata-kata itu sudah berada di ujung lidahnya, dia tidak bisa mengatakannya. Ini belum saat yang tepat. Putri perlu menunggu lebih lama lagi. Kamu tidak bisa menjawabnya, kan? Putri melihat ke kejauhan dan nadanya terdengar lebih lembut. Tidak masalah dia menyukaiku atau tidak, aku akan tetap menyukainya. Gavin merasa tidak enak. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Sebenarnya aku tahu, coba pikirkan. Kalau kamu menyukai kakak David, pasti ada sesuatu yang membuatmu tertarik. Dan mungkin hal itu adalah kebaikannya terhadapmu. Tuan Presiden, pernahkah kamu jatuh cinta pada seseorang? Dia kembali menatapnya. Kamu akan menaruh orang itu di hatimu, dan kamu akan selalu memikirkan orang itu, meskipun kamu baru saja bertemu dengannya. Begitu orang itu pergi, kamu akan sangat merindukan orang itu. Dia menjawab dengan percaya diri. Orang yang saya sukai sangat luar biasa, dan dia jauh lebih hebat dari yang saya bayangkan. Wow, Tuan Presiden, apakah kamu serius? Apakah kakak David memujinya? Dia begitu bersemangat dan gugup,
hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Tentu saja itu benar. Saat dia berbicara, dia secara alami mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyibakkan rambutnya ke belakang. Dia selalu dirawat saat dia tumbuh dewasa. Tetapi banyak hal yang terjadi baru-baru ini membuatku melihatnya dari sudut pandang baru. Semua yang telah dia lakukan telah berhasil. Jauh melampaui kesan dan ekspektasiku terhadapnya. Kalau begitu, apakah kamu menyukai versi dia yang ini? Jika kakak David tidak suka dia bekerja begitu keras, dan hanya ingin dia bersembunyi di belakangnya seperti wanita kecil, lalu apa yang harus dia lakukan? Tentu saja, dia memandangnya, dan dia tampak terpesona seolah-olah dia telah jatuh cinta padanya selama ribuan tahun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.